Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kanana, selamat pagi. Nah, sebelum kita mulai hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Ketua kelas silahkan untuk membuka pelajaran memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa harus mempercaya kita dimulai. Nah, anak-anak, pada hari ini kita jadwal hari ini adalah P5 ya. Nah, seperti yang tertera di layar ini, di proyektor kita, hari ini, pada kali ini tema P5 adalah gaya hidup berkelanjutan. Nah, kalian tahu apa itu gaya hidup berkelanjutan? Tidak. Belum? Nah, kita itu kan hidup itu kan tidak cuma hari ini loh, Cah. Jadi supaya nanti berkelanjutan bumi kita itu bisa ditinggali untuk waktu yang lama, maka kita itu harus menerapkan gaya hidup berkelanjutan. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian materi terkait gaya hidup berkelanjutan, yaitu terkait dengan sampah. Nah, dari kalian ada yang tahu sampah itu apa? Apa aja? Ada yang tahu coba? Barang bekas atau barang buangan atau ya yang tidak berguna, Jadi pokok sudah misalkan kemasan sudah diambil isinya, manfaatnya sudah diambil terus dibuang dan tidak berguna lagi ya, Cah? Nah, itu kalau menurut kita itu adalah material sisa dari rumah tangga dan produksi industri yang dibuang. Terus berwujud zat padat, cair, dan juga gas. Lalu lanjut pengertian sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Sampah yang dimaksud adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau sisa proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, bisa berupa zat organik atau organik. Kalau organik itu berarti bisa kalau anorganik berarti tidak bisa terurai secara alami. Dan tidak. Terus menurut WHO, sampah adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan sudah tidak digunakan lagi. Dalam artian tidak disenangi, tidak dipakai, ataupun memang ingin dibuang. Dan sampah itu kira-kira aja, dampaknya itu kepada lingkungan ada apa tidak? Ada ya. Misalkan kalian itu membuang sampah sembarangan dari plastik, terus kalian itu tidak kalian pilih, kira-kira akibatnya apa aja? Terlalu banyak yang membuang. Ya, bisa mencemari lingkungan. Penjelasan dari sampah organik dan juga sampah anorganik itu bisa kalian baca. Sampah organik, sampah yang dihasilkan dari barang hayati atau hidup atau dari lingkungan sehingga mudah terdegradasi secara alami oleh mikroba. Sedangkan anorganik biasanya dihasilkan dari barang-barang non-hayati berupa olahan tambang dan produk sintetik atau buatan manusia. Nah, itu bisa kalian lihat itu secara kalau di Indonesia saat ini belum dikategorikan yang banyak kategori. Cuma mayoritas ada organik dan juga anorganik. Kalau di luar negeri itu sudah banyak organik itu mulai dari apa-apa, bahkan anorganik itu termasuk lampu itu sudah beda lagi, plastik kresek itu juga berbeda, organik dan anorganik. Ada dampak sampah bagi kehidupan. Yang pertama adalah dampak bagi kesehatan. Kalau terlalu banyak sampah itu pasti juga akan membuat kesehatan kita itu menurun. Bahkan kalau kalian pernah baca sampah plastik ya, itu meskipun ada yang mungkin sudah ratusan tahun atau puluhan tahun bisa terurai, tapi tetap ada kandungan dari mikroplastik.
dan itu sangat berbahaya bagi tubuh karena terserap oleh tubuh dan tidak bisa hilang ya. Terus itu bisa kalian lihat dampak sampah bagi kehidupan manusia. Ya, coba kita lihat yang pertama. Ini apa gambar apa? Jelas apa tidak? Jelas. Itu ada di koyok ya di sungai yang ada semacam apa bendungan sungai ya. Banjir seperti itu ya. Sampahnya itu sangat banyak. Kira-kira kalian lihat hal itu bagaimana? Jijik apa enggak? Kalau jijik berarti dimulai dari sekarang, jangan menyampah, dikurangi sampahnya. Terus yang kedua, gambar di pantai ada sampah. Kita yang tinggal di lingkungan Munjungan kan dekat pantai toh. Iya, perasaan kalian ketika ke pantai terus banyak sampah? Kecewa toh? Padahal itu juga sampah dari kita terus kembali kepada kita. Nah, itu bingung ya ngilangi. Nah, sekarang lanjut ke upaya. Ada berapa upaya untuk menanggulangi sampah? Yang upaya pengelolaan sampah dengan cara mengurangi atau menghentikan penggunaan barang yang berpotensi menghasilkan material sisa. Jadi intinya adalah mengurangi. Contoh di sekolah kita sudah ada program bocah di kantin itu mengurangi penggunaan sampah plastik. Jadi kalian beli menggunakan daun inti pincuk terus dibawa ke sini, atau membawa wadah sendiri terus dibawa ke Nah, lanjutnya adalah reuse, yaitu usaha mengurangi sampah dengan menggunakan kembali bahan atau barang yang sudah tidak dipakai. Misalkan botol yang beberapa kali, atau misalkan botol dari Aqua atau merek-merek lain itu dipakai untuk botol apa dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah recycle atau disebut juga sebagai daur ulang. Nah, bisa dilihat kelas kalian ada yang recycle apa tidak? Belum ya. Nah, jadi pakai kerajinan yang ada recycle enggak apa-apa cah. Untuk misalkan gelas, untuk hiasan-hiasan dan lain sebagainya. Di situ dijelaskan ada membuat kompos sebagai pupuk tanaman yang terbuat dari sampah organik. Misalkan kalian itu punya sisa buah yang tidak termakan atau sudah tidak layak untuk dimakan, bisa digunakan dibuat untuk pupuk dengan dikompos. Terus membuat kerajinan dari sampah anorganik seperti rak buku dari karton ataupun keranjang dari anyaman plastik dan lain-lain. Nah, itu saja materi terkait dengan sampah. Mungkin ada yang mau kalian tanyakan? Tidak? Sudah. Kalau belum ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.